Nah inilah kemudian peran seorang pramuwisata, seorang guide itu menjadi agents of change. Berarti selama ini ada guide yang suka debat tamu dong, merasa dirinya wow pintar dan sehingga dia tidak memperhatikan beberapa standar. Iya, jadi kebablasan gitu loh. Tiba-tiba merasa, oh ini wilayah saya gitu. Rule of the game-nya tidak ya tadi itu adaptif, harus fleksibel adaptif. Ya, jadi tidak kemudian kaku. Jadi harus lentur, tapi juga jangan terlalu lentur kan gitu. Ya, kembali lagi bahwa wisatawan datang ke sini itu juga we need to educate them, yes. Tapi kemudian jangan Anda memaksakan apa yang Anda yakini kepada wisatawan. Benar sekali, banyak yang kadang ya. Biar diterima aja gitu. Mereka tidak berpikir mereka ini punya nalar untuk menalar semua itu. Ya, mereka lahir berkembang dengan mereka punya budaya, kita lahir dan berkembang dengan kita punya budaya. Nah, untuk kita menjadi asik, maka kita harus membangun sebuah jembatan instead of gap. Ya, jadi once you started with you started already build a gap, the wall between you and your guest. Betul. Nah itu yang kayaknya menurut saya tidak pas. Tidak pas. Bukan hanya kurang pas, tapi tidak pas. Berarti memang harus benar-benar adaptif untuk di sini ya. Ya. Tapi akhirnya gini Ji, pernah suatu ketika ada tetangga kan nanya, oh banyak ya uangnya kalau jadi guide. Oh ini pertanyaan yang selalu sering bermunculan di mana di mata mereka tuh kita tuh banyak uang. Sore itu saya kan baru anak kemarin sore nih di pariwisata Bade, ya kan tahun ke-6 kan. Jadi kemarin sore banget gitu kan, maaf sih. Jadi orang tuh berpikir jadi gitu banyak duit banget, belum dari tipping, belum dari ini gitu kan. Bagaimana Pak Ade menjelaskan selama hampir puluhan tahun ini Pak Ade? Ya, kembali lagi yang muncul belakangan ini hal tersebut. Bahwa dunia pariwisata ini betul dunia yang menjanjikan materi. Dunia yang penuh dengan gula gaet. Nah, jadi sehingga orang-orang itu menerjunkan dirinya ke dunia pariwisata is not because they want to give a service, tapi ada udang di balik batu yang memang kita hidup tentunya ingin tidak ada orang tidak butuh itu, tapi kemudian yang terjadi adalah ada harapan-harapan yang kemudian tidak terpenuhi. Ya, ekspektasi mereka itu mungkin terlalu tinggi dari dunia pariwisata. Mungkin ya. Tapi kalau kita bicara pariwisata secara everybody is a tourism people because we talk about services. Berarti kalau kita bicara begitu, berarti seorang guide dengan lisensi yang mereka miliki bisa menjadi travel agent. Untuk mengembangkan diri mereka semisalnya. Boleh, tapi ini kan kembali lagi kepada etika. Etika dalam artian if you have a travel agent, katakanlah saya. Kalau saya ini memang manusia guide lah. I was born to be a guide. Mungkin saya pernah memiliki posisi yang mungkin orang katakan lumayan mentereng, tapi I'm a guide. Ya, saya pernah di badannya pemerintahan misalnya ya, tapi I always act as a guide. Let's say that if you got a travel agent, karena Anda pemilik travel, praktiknya mungkin Anda, tapi saya seorang guide. Saya berikan kesempatan itu kepada teman-teman yang memang, tapi dalam beberapa titik, karena saya seorang guide, mungkin tidak ada guide-nya, kemudian kita menjadi applicable. Jadi seperti biasa kita menjelma lagi jadi seorang guide ya kan. Kalau saya memang selalu saya katakan I'm a guide. Tapi boleh berarti ya? Boleh. Tidak ada aturan yang melarang. Tidak ada aturan kalau misalnya saya seorang guide kemudian memiliki travel agent, tidak ada aturan yang mengatakan kecuali mungkin menjadi pengurus. Saya tidak tahu. Misalnya kalau Asita, kalau di HPI kayaknya menjadi pengurus di 2 organisasi kepariwisataan, mungkin saya belum membaca lebih lanjut karena kan setiap ada Munas tuh ADRT itu biasanya ada hal-hal yang diamandemen. Nah itu itu jadi tapi ini ya. Saya tertarik ini tadi ya. Jadi tadi ngomongin guide dan materi gitu kan. Ini kan Pak Ade kan udah dari tahun 80-an, 84. Itu artinya kan udah settle banget, udah percaya banget kalau dunia guide itu memang menjanjikan gitu. Nah, apakah Pak Ade itu menerapkan yang
melayani itu dari dulu sampai sekarang, atau ada pengaruh? Sekarang kan orang lebih ke mengharap itu loh. Jadi bukan terus melayani gitu. Menjadi guide itu buat saya pribadi adalah sesuatu yang memberikan saya banyak pelajaran dalam kehidupan. Saya tadinya adalah orang yang salah satunya ini ya dari banyak hal. Orang yang setiap berbicara di depan orang itu selalu seperti ada kupu-kupu di dalam perut saya. Langsung mules. Jadinya, nah ketika menjadi guide ini kemudian mental saya tertempa. Saya walaupun sekarang masih juga tapi paling tidak mengangkat mental saya menjadi lebih bagus. Berarti public speakingnya benar-benar diasah jadi guide ya. Dari berarti pernah mengalami ya yang masa-masa grogi, nggak pede. Sampai sekarang pun masih lah, ketika kita di assignment untuk menghandle orang-orang besar, katakanlah duta besar, kemudian orang luar negeri yang memang nah disinilah seorang guide itu harus mengetahui know little about much. Ya, artinya because guests always come up with funny question. Karena tamu itu selalu datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengejutkan. 5 years ago I saw you di sebuah restoran, di satu restoran, dan bawa seorang tamu dari luar negeri. Dengar langsung teknik guidingnya, man. Mantap ya. Gila sih, udah kayak natif gitu kan. Dan gesturnya, jadi bagaimana cara men-treat tamu, udah keren bos, ya kan. Jadi itu semua kan tidak gampang serta-merta didapatkan, ya kan. So, where did you get your English? I'm a street smart person. Street smart, street smart itu ya dalam. Kalau saya bilang street smart mungkin karena kalau street smart itu kalau bahasa Inggrisnya itu kan ada dua, notorious and popular. Ya, kalau popular itu something good, but notorious itu Anda terkenal because mungkin bukan street smart. Kalau street smart itu sesuatu yang Anda pelajari di jalan, tapi terkait dengan sesuatu yang kurang bagus. Tapi oke lah, katakan saya berpikir positif, I'm a street smart person. I learn a lot something by myself on the road. Dan saya pencinta film. Dan pencinta lagu. Jadi banyak saya belajar vocab itu dari film. Nah, sayang sekali anak-anak sekarang kalau tidak kemudian memanfaatkan, ya tapi kalau memang suka ya. Karena sekarang sangat mudah ya, sangat. Kalau dulu kan subtitle kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. But most people think like guide itu katanya bisa ngomong doang tapi nggak bisa nulis. Nah, writingnya kurang, listeningnya memang oke. Ini memang skill. Butuh writing ya, skill ini memang legacy. One of my dream. Memang kelemahan saya secara pribadi itu eksekusi ya. Nah, ini teman-teman juga sudah mulai banyak yang menyampaikan, termasuk yang. Nah, sekarang kita punya media namanya titik-titik cendrawasih. Saya lupa media itu kita bisa menyalurkan ide-ide kita, ya itu di DPP. Kalau nggak salah salah satu forum guide ya. Salah satu forum guide kalau nggak salah. Ya di DPP. Jadi misalnya ada Pak Andi Muhammad itu sangat luar biasa, dia punya literasinya itu sangat bagus. Kalau saya nulisnya mungkin lebih banyak bullshit lah, artinya kata-kata ya saya suka. I like words. Sebenarnya harusnya ini menjadi titik untuk memulai menulis. Saya suka kata-kata itu. Saya suka kata-kata yang indah. Ya. Tapi pada salah satu artikel Pak Deoji pernah mendapatkan award, penghargaan menjadi seorang guide terbaik Asia. Men. Cuy, nggak main. Bukan kaleng-kaleng. Itu cara dapetnya gimana, bos? Jadi dikatakan guide terbaik itu kayak mana itu? Jadi pada masa ketua DPP itu Pak Kandia Brokandia, beliau sekarang seorang mangku, is my good friend, one of my best friend. Kemudian dia juga menjadi sekretaris Guide of Southeast Asia. Jadi dia menginisiasi sebuah kontes tingkat nasional yang tujuannya adalah memantik keingintahuan guide-guide, memantik gairah belajar guide-guide. Nah, jadi diadakan kontes tingkat nasional. 2011. Nah, seluruh dari 34 provinsi
Pada saat itu ketua DPD Nusa Tenggara Barat Pak Haji Lalu Fatwir. Oh, Mami Fatwir. Ya, pada saat itu ya kelihatannya teman-teman ini tidak ada yang bersedia atau akhirnya saya diminta berangkatlah saya menuju ke Bali untuk kontes itu. Di tahun 2011 diberikan penghargaan menjadi seorang guide, the best guide Asia gitu kan. 2011 nasional. Oh, nasional. Nasional. Yang Asianya? Asianya 2013-an. 2013. 2013. Selang 2 tahun berarti ya. Oke, kurang lebih selang 2 tahun. Ada itu achievement gak sih? Ya, ini untuk teman-teman di sini lah. It's achievement. It's not me myself mewakili ya. To show that ya kita dari pulau kecil, we can do something lah. Jadi ada pertanyaan nggak Ji? Pasti langsung ini kan orang dari mana Indonesia Lombok gitu. Iya. Wow gitu. Lombok Artinya Lombok itu istimewa gitu kan. Punya guide yang punya penghargaan di Asia gitu. Kan luar biasa banget. Lu ada pertanyaan nggak soal guide, mungkin sisi kelam guide lah apalah? Nah aku juga pengen nanya itu sih tadi. Jadi kayak The dark side of the moon. Iya betul. The dark side of the moon katanya. Apa yang bisa diceritakan Om tentang itu Om? Ada saya ilustrasikan lah seorang anak manusia dari kampungnya memimpikan mengenai dunia pariwisata itu pantai, eksotisme, bikini, and material. Jadi dari start awalnya tuh sudah beda, sudah itu. Jadi itu yang menyebabkan dan seperti botol yang ketemu tutupnya atau tutup yang ketemu botol, artinya the thing that he dream, the thing that he wanted is there. Tapi secara kemanusiaan, naturalnya manusia itu seperti itu. Tetapi kemudian dunia pariwisata memberikan peluang lebih. Iya benar, bebas. Dia lebih terbuka. Jadi kemudian sang Fulan ini bertemu dengan hal tersebut. Ada yang berhasil, tapi banyak juga yang tidak berhasil. Kalau kita dulu sering mengadakan cari ibu angkat gitu kan. Benar. Ada yang juga kadang-kadang cari nenek angkat. Jadi cari nenek angkat dalam artian, look, kalau saya sih I'm a handsome guy from such a village gitu kan. If you wanted, why don't you look a beautiful and smart girl too on the same time? Tetapi karena memang mimpinya itu adalah materi ya, I don't give a damn shit kan gitu katanya orang Sicily kan. Apapun jalannya ya jadi kalau ada istilahnya tuh, yuk mau kemana Heb? Mau antar papu ini dulu. Jadi cari papu angkat istilahnya ya. Mungkin dari sisi material yes, but look, kembali lagi kepada they was born with their own culture, we was born and go with our own culture. Kita bisa membangun jembatan. Ya, memang susah karena sebagian besar tidak berhasil karena kecuali sang wanita ini atau sang pria ini datang dengan spiritual calling. Begitu dia nyampe di bandara di Lombok, look, I feel like I'm very close to what I've been looking for. Yang seharusnya. Iya, jadi saya mencari sesuatu yang saya hampa di negara saya ini. Dan ketika ketemu di sini, ketemu dengan seorang pria, bahasanya bagus. Kemudian matching dengan keinginannya, langsung ya sudah akad nikah aja langsung kan gitu. Itu dia. Lebih bagus. Itu dia. Jadi banyak kita lihat guide yang nikah sama bule kadang-kadang kan. Jadi segampang itukah orang lokal tertarik sama guide atau semudah itukah orang bule mendapatkan orang lokal sehingga mereka bisa membuat bisnis mereka di sini memanfaatkan orang lokal. Ada istilah one night stand ya. One night stand. Nah, jadi one night stand nih, come on, when you're on holiday, your blood is getting hot. Betul sekali. Itu memang fakta. Itu fakta sekali. Apalagi meskipun sama teman perginya ya. Ketika Anda berlibur itu darah Anda sedikit panas. Jadi, nah sementara ekspektasi teman tadi, kawan saya tadi itu, dating is not one night stand. Mimpinya tuh terlalu, ada yang bisa berlanjut, tapi Anda harus bisa menjaga diri. Ini pesan saya sih. You really have to build your own protection. Dalam artian jangan terlalu mimpi lah. Betul. Jangan don't take it personal. Mungkin itu bahasanya. Ya take it easy lah. If you get it, that's it. Alhamdulillah. If it not, just
Jadi Ya, kalau Bob Marley bilang don't worry be happy lah. Ya. Oke, makanya kan pada akhirnya kita sekarang ngelihat fakta ya Pak Dea. Guide-guide sekarang yang mereka berkecimpung spesial, mereka bawa tamu western ya kan. Oh, lifestyle udah beda bos. Mulai dari tatanan penampilan, mulai dari how they speak ya kan. Terus habit juga berubah sekarang ya kan. Otomatis itu akan jujur ketika orang lihat kita udah berubah karena job ini ya kan. Ketika saya mendekati seorang perempuan, ketika orang bertanya kamu apa guide, besoknya saya nggak dikasih ke rumahnya lagi. Bukan karena dia mengkat, bukan. Jadi kita ada stigma. Kita tidak menerima di keluarga kami tidak menerima profesi seperti Anda. Seperti itu yang terbersit dalam pikiran saya. Halo Bapak, Anda menolak saya. Serius, ini personal pribadi banget. Memang itu yang apa boleh buat masih ya karena perilaku beberapa oknum tadi. Jadi stigma di masyarakat itu masih ada. Masih ada tapi tidak. Makanya begini, Reza jadi guide sekarang ngejok gili di sembahyang wah nih. Sementara di masyarakat kita lebih gampang melihat hal-hal yang buruk itu ya. Bukan di masyarakat saja, artinya secara umum manusia itu cenderung lebih senang melihat sesuatu yang Jujur, mereka nggak tahu dalam mobil gue bawa sarung, bawa peci, kan Terawangan ada 2 masjid Pak De. Nah ini indahnya pariwisata di Lombok ini kaitannya dengan ada pariwisata tapi religius ini harus kita terus ini yang identitas Lombok ini. Meskipun kita dikenal sebagai pulau 1000 masjid gitu kan, ada juga yang protes tamu-tamu kadang-kadang, Mos, kok dunia 1000 masjid tapi banyak birnya? Berat juga. Ini dah salah satu pintu masuk yang kemarin saya dengan teman-teman itu lumayan ngotot untuk mengupgrade tourism of Lombok from being okay to become experiencing to become advocate is through what we call it pariwisata halal. Jadi ini sebetulnya pintu masuk yang sangat lebih spesifik untuk memperkenalkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ini kan bicara soal persoalan kan ini kontroversi sebenarnya, iya kan? Ada yang misunderstanding soal pariwisata halal ini, katanya pantainya harus bercodor, ya kan? Coba lurusin Pak De. Ya, jadi pariwisata halal itu sebenarnya. Pariwisata halal. Kalau Anda agak sedikit alergi dengan kata halal, mungkin family friendly tourism lah. Family friendly tourism. Pariwisata halal simpelnya adalah conventional tourism with extended services. Benar. Itu saja simpelnya. Jadi pariwisata konvensional dengan pelayanan yang dinaikkan sesuai kebutuhan wisatawan muslim. Artinya kan kalau dia misalkan muslim ada musolahnya, ada tempat sholatnya, arah kiblat gampang, terus tidak ada pork. Iya kan. Kalau yang Hindu pura banyak kan begitu kan. Halal kan? Halal. Dan artinya ini coba kayak ada sekarang segmentatif pasar di Australia atau mungkin di Amerika yang selalu saya menyebutnya calm Australian, calm Australian, CALM, orang calm Australian. Ini masyarakat atau warga negara Australia yang membangun hegemoni ekonominya sangat bagus. Mereka adalah orang tua mereka imigran di tahun 70-an dari Eropa. Bukan aborigin asli. Bukan, artinya mereka tuh orang-orang yang hidupnya sangat teratur. Dan halal lifestyle is for them. Kalaupun minum paling mereka wine. Jadi begitu. This is calm Australian. Jadi pangsa pasarnya ada. Ada ya. Calm Amerika. Betul, calm Amerika. Mereka paham. I see. Mereka kadang-kadang yang benar-benar menghargai budaya lokal itu kalau nggak salah. Mereka menerima benar sekali. Berarti gini, kita bicara soal Australia, Amerika. Saya pernah punya teman guide. Kita tahu siapa orangnya yang I don't know apakah ini gimmick atau sekedar apa ya kan, atau memang dia bisa. Berarti Pak De selama membawa Western people ya kan, tamu-tamu Western ya kan, itu berarti bisa beberapa aksen dong selama ini. Ketika berbicara bahasa asing, the most important is that they understood the message. Antara komunikator dan komunikannya itu nyambung. Untuk gaya-gayaan, banyak yang memaksakan diri. Memaksakan diri, tapi berbahasa itu harusnya lentur. Dia
if you've got Sasak accent to be applicable when you speak English, just do it. It doesn't matter. Tapi kan harus jelas antara pengucapan huruf T, pengucapan huruf D. Jadi you don't need to harus mulut kita harus miring biar seperti orang Australia atau orang Amerika. Ya, you don't need to. But if that makes you comfortable, let's do it. Nah, saya ya dalam beberapa stages titik bahkan mudah-mudahan ini bukan bagian dari it's natural saja. Orang bilang saya seperti Southeast London accent. Orang-orang yang tinggal di kawasan London Tenggara. Karena saya dari kecil dulu suka nonton film. Nah, kemudian pertama kali saya ingat itu saya nonton film, one of my favorite film, judulnya The Avengers. Itu yang main namanya Joanna Lumley. Itu orang Inggris. Nah, zaman dulu sekali The Avengers. Ya, bukan. Nah, itu kemudian ada The New Avengers. Nah, dari sana karena memang dia alami, bukan saya buat-buat. Certain stage bahkan ada orang you talk like people of England dari Southeast. Ya. Cuma memang naturalnya seperti itu. Kadang-kadang muncul Sasaknya, karena mungkin banyak nonton film itu. Nah, terinfluence benar. Banyak juga kadang-kadang orang yang belajar bahasa Inggris ya kan nonton subtitle gitu kan. Ada juga yang buruk, pembelajarannya buruk. Belajar bahasa Inggris dari film. Itu nggak fokus belajar sih. Gimana bisa belajarnya itu? Belajar yang lain itu mah. Tapi ada yang mengatakan let's started with the bad joke. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kan kalau di volume kan tidak ada bad joke. Artinya it's only yes no. Yes no. And God. Do you understand? Yes. Semua jawabannya yes doang. Oke, benar. Tapi sekali lagi. Sebelum kita ke segmen terakhir. Normally, ya kan, you got privilege. Maybe from the store, from souvenir store, dari hotel, ya kan. Itu apakah sebuah keharusan yang memang harus didapatkan oleh seorang guide karena mereka support juga? Appreciation. Yeah, a token of appreciation. It's a privilege. That's fine. That's normal. Saya pikir itu kan marketing. Marketing ya. Walaupun memang kemudian karena banyaknya hal tersebut sekali lagi mindsetnya itu. Ya, kalau zaman saya dulu hampir tidak ada. Almost we enjoyed ketemu tamunya di Zaire Hotel pakai backpack, orang backpackingnya terus. Bener-bener liburan itu adalah sebuah kerjaan dan kerjaan itu adalah sebuah liburan. Jadi benar-benar lu dibayar nggak masalah gitu kan. Karena udah menikmati. Soal feedback lagi itu urusan Tuhan sama tamunya kan, asal mereka puas. Dan selalu ada. Selalu ada, nggak mungkin. Mereka pasti mengapresiasi. Apresiasi. Ya karena itu dari sisi pasti mikir kan, sisi profesi itu kan. Pasti mikir kan kalau melayani doang tanpa mengharapkan ini kan nggak mungkin juga kan. Maksudnya kalau gue nangkapnya begini sebenarnya. Do your best. Karena gini. Proses kalau udah dibayar, hasil itu pasti mengikuti. Itu pasti mengikuti, iya kan? Cuma kata Pak Oji Gafar tadi, banyak orang yang terlalu mikir hasil tapi tanpa membayar prosesnya. That's the point. Iya kan? Money and only money. Makanya kan bule-bule kadang bilang, uang mulu nih. Nah, ada yang kayak gitu kan? Nah. Oke, jadi tadi kan karena ada guide yang dibilang sama tamu uang mulu. Nah, itu jadi sebuah ketakutan nanti tiba-tiba orang mengenal guide yang ada itu orientasinya uang gitu. Gimana? Bukan hanya guide yang dipandang seperti itu, because you represent of your people. Nah, inilah kemudian peran seorang pramuwisata, seorang guide itu menjadi agents of change. Ya, dia harus menempatkan dirinya secara santun, secara tepat untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, lebih luas, lebih lengkap kepada wisatawan. Ini yang seharusnya. It's not merely harusnya itu ya. Jadi lengkap peran seorang guide itu sebenarnya. Jadi memang ada tanggung jawab juga menjadi seorang guide. Itu yang harus dipahami oleh setiap guide. Betul. Dia bawa beban besar gitu sebenarnya. Inilah pentingnya license itu didapatkan. Bukan begitu? Mantap. Mantap banget nih. Alright. Jadi ini segmen terakhir kita sama Pak De Oji Gafar, seorang guide senior. Tapi Pak De,
Ji, lo harus tahu ternyata banyak anak-anak Mataram, Lombok Barat, NTB khususnya yang ingin jadi guide. Ya iyalah, karena lingkungannya memang mendukung ya, alamnya memang mendukung. Jadi kita mau minta nih dari Pak Ade satu closing statement aja yang dimana mereka nih akan bener-bener seriously dalam hal ini dan bisa menjadi Uji Ghafar berikutnya. Ya, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, pariwisata menawarkan dan menjanjikan begitu banyak hal. Tapi pertama kita harus melihat segala sesuatu dengan positif. Juga pariwisata. Kalau Anda ingin menjadi seorang pramuwisata atau menjadi seorang guide, mulailah Anda menginginkannya itu karena dari hati. Kalau sudah itu yang menjadi awalunnya, maka Anda akan terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu mungkin pesan saya, never ending learning. Selalu belajar. Menjadi seorang guide itu gampang, tetapi pertanyaan yang sering kadang-kadang tidak gampang. So it needs a right answer. Even if you don't know the answer, but the answer got to be right. Walaupun Anda tidak tahu jawabannya, tapi jawabannya harus tepat. Betul Ya. Tapi banyak nanti banyak yang komen, wah Anda kan pintar bahasa Inggris Pak, kami nggak bisa bahasa Inggris. Gimana bisa jadi Orang guide? bisa itu kan berawal dari nggak bisa. Allah bisa karena biasa. Asik. Ya, Allah bisa karena biasa. Tapi kan nggak melulu kita bawa bule kan? Oh, enggak melulu. Tapi untuk mendapatkan lisensi, salah satu syaratnya paling tidak bisa bahasa asing satunya. It doesn't matter Inggris, Jepang, Arab. Ya udah sih kalau pengen jadi guide, ya udah harus bisa bahasa asing. Benar Itu intinya. banget. Jadi ternyata menjadi guide itu sebenarnya gampang-gampang susah. Asal niat kalian bener. Dan menyenangkan bagi orang yang memang niat banget untuk itu. Guide ini it's fun, lots of fun. Tapi jangan kemudian kita carried away. Ya. Liburan gratis, makan gratis, ya kan nginep gratis, semuanya gratis. Jadi tunggu apa lagi, langsung daftar. Oke, dan thank you so much Pak Ade Uji Ghafar, such an honor. My goodness, thank you. Dan Ji, kita akhiri dulu Ji, buat kalian semua masyarakat NTB, khususnya anak-anak Mataram dan Pulau Lombok. Apa yang harus kalian lakukan? Murni dari hati ya nggak Ji? Betul sekali. Karena kita sudah punya alam yang bagus, kemudian masyarakat yang udah dikenal baik ya. Jadi kita jadi agent ya, maksudnya para ya betul. Dan gitu aja kali ya. Oke. Thank you buat kalian semua. Don't forget to like, Comment, and subscribe. share juga ke teman-teman Of kalian. course. And gue Reza Laki, the Sky Tugas pamit. Aji juga pamit. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.